Oke teman-teman, balik lagi ya di video saya. Nah, untuk di video kali ini saya mau update lagi perkembangan sana saya yang di indoor. Udah kayak gimana ya. Nah, ini si mau warnanya udah up lagi ya. Tuh, udah mulai mantep lagi lah. Cuman memang masih suka gosong sih warnanya. Nah, ini untuk si Maung JR ya. Udah mantep banget lah. Udah mau ngikutin abangnya nih. Warna udah mulai up. Bunga udah mulai banyak juga. Dan barnya hitam banget nih. Dan kayak siripnya nih udah hitam banget lah. Pokoknya mantep. Tuh, cabungnya banyak. Terus bunga yang udah jadinya juga banyak. Nah, ini si bocil ya, juga udah mantap. Bar udah hitam, sirip udah mulai menghitam juga. Bunga juga udah mulai ada yang jadi sih dia nih. Udah mulai ngonci-ngonci. Tuh, dan ikannya aktif ya, galak. Pokoknya buat kalian kalau misalkan tanya gimana caranya biar ikannya aktif atau galak atau ngikutin tangan, intinya sering-sering aja interaksi aja sih ikannya. Jadi ikannya nggak takut kalau ada orang gitu. Nah, ini si blue pulkra yang saya pernah update videonya dulu. Tuh udah biru ya. Ini ukurannya baru 14 cm lah kurang lebih. Tuh. Nah, ini untuk si auranti. Masih kayak gini-gini aja sih kalau untuk auranti. Nah, ini si auranti yang kedua nih. Saya sebit juga nih kayak si bocil. Kan kemarin si bocil disebit karena bolong dan udah jadi. Sekarang si ini si auranti yang kedua saya sebit juga karena dia juga ada bagian sirip yang bolong ya. Jadi saya sebit biar jadi gitu. Ya mudah-mudahan jadilah walaupun nggak pasti jadi gitu ya. Cuman si bocil alhamdulillah berhasil. Ya mudah-mudahan berhasil lah untuk si auranti ini. Nah, untuk pakan sama aja ya. Saya masih kasih pelet di awal, terus nanti setelah habis kasih pelet baru saya kasih pakan pokoknya kayak udang, le Jerman atau yang lainnya lah. Udah pada tahu juga kan ya. Nah, banyak yang nanya juga nih, Bang, si bocil itu tiklot. Nah, kalau untuk menurut kalian gimana? Karena untuk menurut saya sendiri, dari ukurannya yang asalnya 12 atau 13 cm sampai saat ini ukurannya itu 19,5 cm, hanya kurang lebih ya 2 bulanan lah. Karena saya awal miara si bocil di ukuran 12 itu pada bulan September. Sekarang kan udah November ya. Ya kurang lebih udah 2 bulanan dan ukurannya nambah sekitar 6-7 cm. Kalau untuk menurut kalian tiklot atau enggak? Karena untuk menurut saya sendiri kan dari namanya itu tiklot atau letikolot atau dalam bahasa Indonesianya itu kecil tua ya. Kalau untuk saya sendiri, kalau ditanya tiklot itu yang kayak gimana? Nah, tiklot itu kecil tua yang biasanya pada ukurannya yang terbilang masih di bawah 20 cm, umurnya itu udah mencapai setahun lebih lah. Nah, itu yang menurut saya itu dibilang kecil tua. Dan biasanya ciri-cirinya tiklot matanya itu terlihat besar gitu teman-teman. Nah, kalau untuk menurut saya pribadi kayak gitu sih tiklot.
Tapi kalau untuk menurut kalian kayak gimana tiklot? Boleh dicantumin di kolom komentar. Nah, kalau ngomongin tiklot itu balik lagi ke selera ya, dan bagaimana balik lagi ke tujuan kalian. Karena memang sekarang kan ada kontes juga yang kelas progres gitu. Kalau misalkan kalian punya yang tiklot kan otomatis di kelas progres mungkin kalau ikannya tiklotnya bagus ya bisa menang juga gitu, dibandingin dengan ikan-ikan yang umurnya lebih muda gitu. Karena biasanya umur ikan yang lebih muda itu barsnya itu lebih tipis dan ada cabung, cuman nggak setebel tiklot gitu. Kalau tiklot biasanya dari bar udah hitam, terus dari sirip udah menghitam, dari cabung pun udah biasanya udah ngunci gitu, udah kelihatan tegas lah bunganya kayak gitu. Dan dari mata pun merah banget biasanya kalau tiklot. Dan memang ada tujuan lain juga kan orang-orang melihara yang tiklot gitu. Mungkin memang karena space-nya kurang gede, jadi lebih baik melihara yang kecil tua gitu. Kecil tapi udah kelihatan bagus lah gitu ya. Karena tiklot ya itu balik lagi. Tiklot biasanya barnya lebih tebal dan siripnya itu lebih pekat gitu hitamnya dibanding ukuran-ukuran yang kecil dan usianya muda. Nah, buat untuk kalian juga yang mau treatment, itu pilihan kalian ya, mau treatment indoor atau outdoor gitu. Maunya intinya indoor nggak mesti jelek juga ikannya jadinya gitu ya, dan outdoor pun nggak ngejamin ikan kalian jadi bagus gitu. Jadi intinya ya pelihara aja lah ikan kalian semaksimal mungkin gitu. Insya Allah kalau misalkan ikannya bakatnya bagus ya bakal bagus juga lah, mau kalian treatmentnya di indoor gitu. Nah, ini si Maung saya kasih ikan ya. Kebetulan di udang bekunya ada ikannya nih ternyata. Karena kan kalau misalkan di tukang ikan beli udang beku nggak nentu semuanya udang juga ya. Kadang suka ada cerenya masuk atau ikannya gitu ya kesaring. Jadi ya saya kasihin aja lah. Selama pas dicairin ikannya nggak benyek atau nggak terlalu bau gitu ya, masih aman-aman aja sih dikasihin ke cana gitu. Tapi kalau misalkan udah benyek atau udah bau banget, janganlah kalau menurut saya. Takutnya malah jadi penyakit ke ikannya juga.
Nah, mungkin untuk di video kali ini segitu aja. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyain atau ditambahkan dari kalian, bisa ditaruh di kolom komentar aja atau ditanya ke Instagram ya, bisa di DM. Terima kasih.